Annyeong Sobat Novel ya. Jumpa lagi bersama saya Haniasi, tetap di edisi Radio Malam. Sebelumnya, yuk pencet tombol subscribe-nya dulu biar kalian bisa mendengarkan novel-novel yang lainnya di channelku ini dan mengetahui updatean terbaru dengan mengklik lonceng. Nah, ini lanjutan yang part kelima ya, dari novel yang berjudul Suami Masa Depanku, atau dari terjemahan My Future Husband. Oke, kali ini menceritakan tentang test pack. Kenapa ada test pack? Oke, kita langsung saja ya. Astaga Lena, kenapa kau nekat sekali? Liam langsung menyeret lenganku saat aku berhasil menemukannya di dalam dapur bersama dengan para koki lainnya. Liam masih menyeret tanganku untuk menjauh dari ruangan ini. Kepalanya melongok ke kanan dan ke kiri untuk mengawasi. Sepertinya Liam tidak ingin ada orang yang tahu tentang keberadaan kami. Kami berhasil menemukan tempat persembunyian di sebuah ruang kosong yang sangat gelap, penuh tumpukan barang bekas yang menunjukkan bahwa ini adalah gudang. Aku mohon ceritakan seluruh masa laluku. Aku sudah tidak punya cukup waktu, ucapku. Tunggu. Tapi bisakah kau jelaskan padaku? Kenapa kau memintaku untuk menjelaskan semuanya? Bukankah kau sudah mempunyai Tuan Renal yang bisa menceritakan semua tentang masa lalumu? Bukankah kalian sudah menikah? Justru itu Liam, Renal tidak pernah mau menceritakan semua masa laluku. Dai Liam semakin mengerut. Aku mengacak-acak rambutku frustasi. Sungguh, aku sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Kenapa dari tadi kau mengatakan tidak mempunyai banyak waktu? Tanya Liam. Iya, karena Renal akan segera mengajakku pergi ke London. Dia berencana untuk meninggalkan Indonesia. Kau tahu apa artinya? Aku menjambak rambutku lagi frustasi. Liam mengusap-ngusap mukanya. Dahinya mengernyit saat menatapku. Mungkin ini bisa membantumu untuk mengingat semuanya. Baiklah. Liam melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sungguh aku sangat senang, apalagi saat Liam mengatakan kalau dia akan membawaku ke rumahku sendiri. Aku tidak percaya kalau aku mempunyai rumah. Aku melenguh panjang saat aku menyadari bahwa Renal telah berbohong kepadaku. Banyak hal yang janggal di dalam kehidupan Renal, dan aku harus mencari tahunya sendiri. Kulirik jam yang melingkar di tangan kiriku. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah hari. Itu berarti sudah hampir 2 jam kami melakukan perjalanan ini. Aku takut Renal akan pulang lebih cepat dari perkiraanku, dan dia akan mencariku jika tidak menemukan aku di hotel. Liam tiba-tiba memarkirkan mobilnya di tepi jalan, membuatku langsung melongok keluar dari jendela dan melihat sebuah rumah yang ada di sampingku saat ini. Mataku memandang pada sebuah rumah yang kini ada di depanku. Sebuah rumah kecil dengan pola arsitektur yang begitu sederhana. Liam mengangguk dan membuka gerbang lalu masuk hingga kaki kami sampai di ambang pintu. Lalu Liam mengajakku masuk ke dalam ruangan. Tidak dikunci. Aku mengernyit saat Liam membuka pintu rumahku dengan mudahnya. Iya, Liam mengangguk. Aku juga sama bingungnya denganmu, Alena. Dulu saat aku mencarimu kemana-mana dan aku mencarimu ke sini, aku juga heran kenapa kau tidak mengunci rumahmu sendiri. Aku menggeleng ke arah Liam.
Aku kemudian mengikuti Liam masuk ke dalam rumah, mengibas pandangan ke sekitar sebelum akhirnya aku menahan nafas. Perasaan damai menyeruak saat aku menginjak rumah ini untuk yang pertama kali. Perasaan hangat tiba-tiba muncul. Aku merasa tidak asing berada di sini. Ya, aku dapat merasakannya. Perasaanku di sini sangat hangat, tidak seperti perasaan yang pernah aku rasakan saat aku menginjak rumah Renal untuk yang pertama kali. Sepertinya benar apa yang dikatakan Liam, kalau rumah ini adalah rumahku. Aku langsung berlari mengitari rumah, mengibaskan pandanganku ke segala arah saat aku berkeliling. Entah aku merasakan ada sebuah perasaan bahagia saat aku memandangi seluruh rumah ini. Sebuah figura, tak sengaja mataku menangkap sebuah figura yang terletak di atas meja. Tampak aku sedang tersenyum manis menghadap kamera. Dahiku mengerut saat aku menatap foto ini. Ini aku. Aku mengibaskan pandanganku lagi ke sebuah buku-buku berjejer rapi di sana. Ada sebuah buku-buku berjejer rapi di sana yang membuatku secara spontan langsung menghampiri buku-buku itu. Ada piala-piala juga yang berjejer di rak lemari tersebut. Kau mengambil jurusan sastra Inggris, jelas Liam. Kau tahu, piala-piala ini menandakan bahwa dulu kau adalah mahasiswa yang sangat cerdas. Aku mengangguk mendengar penjelasan Liam. Tak puas dengan ruangan depan, aku berlari masuk ke dalam rumah hingga semakin dalam. Dan di saat aku menemukan sebuah kamar, aku langsung masuk ke dalam kamar itu. Ranjang itu, dinding kamar ini, almari yang di sana, dan meja itu. Ya Tuhan, perasaan apa ini? Perlahan ada sesuatu yang hangat menyeruak di dalam hatiku. Aku dapat merasakannya dengan jelas. Ku hirup aroma kamar ini dalam-dalam. Sungguh aroma sangat khas. Sepertinya aku mengenal jenis aroma ini. Aku langsung menghempaskan tubuhku di atas ranjang, merasakan sebuah kenyamanan yang baru pertama kali aku rasakan semenjak aku bangun dari komaku. Aku kembali bangkit di ranjang. Entah mengapa mataku tertuju pada sebuah almari yang ada di sudut. Tanganku sibuk meraih apa saja yang ada di dalam almari ini, mengambil satu persatu bajuku untuk mengusir rasa ingin tahuku. Aku kemudian berjalan lagi menuju meja. Aku mengusap meja itu sebentar sebelum aku mengambil satu persatu barang yang ada di laci ini. Hingga akhirnya aku sedikit tercekat saat melihat sesuatu yang membuatku menahan napas. Tespek. Napasku tiba-tiba sesak saat menggenggam barang itu di dalam tanganku. Mataku terbuka lebar saat aku menemukan tanda positif berada di sana. Helena, tiba-tiba terdengar suara derap langkah mengikutiku. Aku terdiam. Aku menelan ludahku sendiri. Aku menatap ke arah Liam. Bisakah kau ceritakan padaku siapa yang tinggal di rumah ini selain aku? Liam menggeleng. Tidak ada. Orang tuamu meninggal 4 tahun yang lalu dan kau tinggal di sini sendirian. Dan perkataan Liam membuatku menelan ludahku sendiri. Wajahku benar-benar pucat. Aku kembali menarik napas. Tanpa sadar, aku mengusap luka yang ada di perutku. Mungkinkah kepalaku sakit saat memikirkan hal ini? Kepalaku pening luar biasa. Seperti ada 2 buah benda yang sangat keras menghibit kepalaku. Hingga kurasakan kepalaku seperti dicengkram kuat. Pandanganku memudar disertai nyeri yang sangat hebat. Liam yang berada di ambang pintu langsung berlari ke arahku saat badanku limbung. Berulang kali Liam memanggil namaku saat mataku hampir terpejam. Hingga
Akhirnya aku jatuh ke dalam kegelapan. Ingatan Alena dalam keadaan pingsan. Aku merintih kesakitan. Aku merasakan nyeri yang luar biasa di bagian perutku. Aku terus menahannya, tapi aku tidak bisa. Rasa itu semakin sakit hingga membuatku terengah-engah. Aku berlari sekuat tenaga, melewati tangga demi tangga agar aku bisa secepatnya keluar dari tempat ini. Suara itu terus memanggil namaku berulang kali. Aku tidak boleh tertangkap olehnya. Tiba-tiba suara itu semakin jelas. Teriakannya semakin mendekat hingga akhirnya sebuah lengan berhasil menggenggam tanganku. Aku terus meronta meminta dirinya untuk melepaskanku. Aku tidak berani melihat wajahnya. Dia sangat mengerikan. Aku tak mau melihat wajahnya lagi. Aku hanya bisa menunduk sambil menahan tangisku yang ingin pecah. Hingga akhirnya aku berhasil melepaskan tanganku dari dirinya dan segera berlari menjauh menghindarinya. Dan kini ia menjambak rambutku dengan kasar dari arah belakang, menghentikan kakiku menuruni anak tangga untuk keluar dari tempat ini. Aku memenggik keras. Aku segera membalikkan tubuhku agar aku bisa melawannya. Aku ingin melepaskan tangannya agar aku bisa membebaskan diri. Tapi tenaganya sangat kuat. Aku tidak kuasa untuk bertarung melawannya. Dia menyeretku lagi kembali naik menyusuri tangga. Aku menjerit. Tanpa sadar, aku mendorongnya hingga jatuh terduduk di anak tangga. Kemudian dia berteriak hingga teriakannya menggema ke seluruh ruangan, membuatku bergidik ngeri. Dia mengejarku lagi, tapi aku terus meronta. Aku tetap berusaha melepaskan diri darinya lagi. Tapi tiba-tiba gerakanku oleng. Kakiku terpeleset pada anak tangga dan cengkraman tanganku lepas begitu saja. Aku terjatuh. Tubuhku menggelinding menyusuri anak tangga. Rasa sakit menyeruak ketika tubuhku akhirnya berhenti di bawah anak tangga yang terakhir. Rasa nyeri di bagian perutku yang tadi sempat kutahan kini semakin kuat. Dari tempatku berbaring saat ini dapat kurasakan sesuatu yang basah di bagian bawah diriku. Darah dari balik perutku yang membuncit. Aku masih mampu melihat bahwa sesuatu yang basah itu adalah darahku. Ya Tuhan, darah ini tidak boleh terjadi. Rasa sakit di perutku semakin menjalar. Rasa nyeri yang ada di perutku semakin terasa, membuat pandanganku mengapur saat merasakan perutku yang semakin sakit, hingga akhirnya aku sudah tidak mampu lagi menahannya. Bersambung. Terima kasih untuk subscriberku yang masih bertahan sampai saat ini, dan apabila kalian punya request novel yang lainnya boleh komen di bawah ya. Nanti saya usahakan kalau ada uang atau ada waktu untuk membacakannya. Dan tetap setia di channel Haniasi. Don't go away. Nah, nantikan video selanjutnya di Ngopot 6 yang berjudul Sebuah Perdebatan.